dilaporkan telah diterbangkan ke Rusia untuk menjalani operasi. Keberadaan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei semakin menjadi tanda tanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan sampai bikin sayembara 169 miliar rupiah bagi siapapun yang menemukan Mojtaba. Sayembara Trump versus siapa yang paling setia melindungi Mojtaba? Kita tanyakan kepada Duta Besar RI untuk Rusia periode 2008-2011 Hamid Awaludin. Selamat pagi Pak Hamid. Pagi. Ya, Pak Hamid, yang masih menjadi misteri adalah keberadaan dari Mojtaba sendiri ini kemana? Karena Iran bilang tidak mungkin Mojtaba ini kemana-mana karena selalu berada di tengah masyarakat Iran. Di sisi lain ada kabar yang menyebutkan dia dirawat di Rusia karena mengalami cedera serius. Tapi Rusia ini bungkam soal ini juga. Dengan kondisi yang seperti ini, Pak Hamid, kemungkinan ini Mojtaba ada di mana? Di Iran atau di Rusia atau di tempat lain? Begini ya, apapun kondisi Mojtaba sekarang, Iran punya kepentingan merahasiakan keberadaannya karena pengalaman dengan ayahnya Ali Khamenei yang dibom di tempat yang dianggap aman. Itu dulu. Kedua, ini kan Mojtaba baru dilantik menjadi pemimpin spiritual, mengganti ayahnya. Kalau dia mengalami persoalan, ya, kecelakaan atau meninggal dan sebagainya, itu akan terjadi demoralizing bagi para penempur pasukan Iran. Itu cara berpikir Iran ya, sehingga dia akan tutup rapat di mana keberadaan Mojtaba, Ayatullah Mojtaba. Kemudian Sekarang spekulasinya bisa saja memang dia kena serangan dan terluka dan dibawa ke Rusia, bisa saja. Saya tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena hubungan kedua negara ini adalah hubungan keintiman, ya, sama-sama anti Amerika. Jadi bisa jadi memang Mojtaba kena luka dan dibawa di Rusia untuk diobati, karena untuk pengobatan di Teheran dalam keadaan begini itu hampir tidak mungkin, ya, hampir tidak mungkin. Karena semuanya lantak akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dia terluka dan dibawa ke Rusia diobati, bagi saya tidak heran. Saya tidak heran. Dan ada kemungkinan itu terjadi. Ada kemungkinan itu terjadi. Ya. Dan kemungkinan lokasi di Rusia ini yang paling aman dan juga paling masuk akal tentunya ya Pak ya untuk bisa mengevakuasi Mojtaba. Ya tentu saja. Tidak semudah itu Amerika dan agen mata-mata Israel berpenetrasi ke Rusia ya. Tidak semudah yang mereka bayangkan itu. Bisa jadi. Baik, kemudian kita bicara soal narasi sayembara dari Amerika Serikat untuk memburu dan juga mencari Mojtaba nih, Pak Hamid. Ini bagaimana kalau menurut Anda? Apakah ini menurut Anda ini sebuah permainan psikologis atau memang ada sinyal perubahan nih untuk strategi memburu elit-elit Iran? Ini kan Israel dan Amerika tiba-tiba bingung kemana orang yang mengganti pemimpin yang dibunuh ini. Kan tidak nampak. Mereka takut sekali Ali Khamenei Mojtaba lebih keras daripada ayahnya dalam melakukan perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Karena itu dia incar kan, tapi dia kan tidak diketahui di mana posisinya ini sekarang. Nah, makanya dia melakukan sayembara. Jangan-jangan di antara orang yang tergiur dengan uang yang begitu banyak bisa memberi petunjuk di mana posisi dan keberadaan Ayatollah Mojtaba sekarang. Sebab pasti Iran sekarang sangat aware, disusupi oleh agen-agen CIA dan Mossad, ya, dipenetrasi ke dalam, sehingga agak susah sekarang penetrasi agen Mossad dan CIA karena lebih aware ini Iran. Makanya lebih bagus dia sayembarakan. So dia sekarang kebingungan, Amerika dan Israel kebingungan mengenai Mojtaba. Apa dia melakukan gerakan yang lebih keras daripada almarhum ayahnya atau bagaimana? Ya. Itu posisi yang terjadi sekarang ini.
Tapi kemudian kalau kita bicara soal kekuasaan di Iran, mungkin Pak Hamid, kira-kira siapa sih yang kemudian paling berkepentingan untuk melindungi Mojtaba? Misalnya apakah IRGC atau misalnya ulama garis keras atau mungkin justru lingkaran di dalam keluarga sendiri, Pak? Begini, semua komponen masyarakat, termasuk garda revolusi, ya, dan rakyat Iran menyatu melindungi pemimpinnya. Karena mereka merasa bahwa dizolimi betul oleh dua kekuatan, yakni Israel dan Amerika. Pada saat mereka sedang beribadah, ya, yakni menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Nah, karena itu semua menyatu. Sebab ada pengalaman empirik beberapa hari sebelumnya, yakni pemimpin tertinggi mereka dibunuh kan. Mereka tidak mau itu. Untuk sementara ini ada penyatuan batin, penyatuan sikap di antara seluruh komponen masyarakat, ya, termasuk institusi-institusi kenegaraan di Iran untuk melindungi dan membela Mojtaba. Ini sekarang suasana batinnya yang ada, ya. Bisa saja hal ini berubah di kemudian hari, tapi untuk saat ini mereka sangat kohesif. Soliditinya sangat ketat antara semuanya di dalam. Tapi kemudian Pak Hamid, kalau kita melihat kemungkinan yang tadi ketika tidak terjadi lagi kohesivitas gitu ya, misalnya terjadi kompetisi ada antara internal Iran untuk melindungi Mojtaba, ini kira-kira kapan itu akan terjadi dan pemicunya apa dan siapa yang kira-kira paling setia untuk melindungi Mojtaba? Saya kira ya yang paling setia melindungi Mojtaba itu adalah kelompok ulama. Karena itu representasi ulama kan. Kemudian dari kekuatan bersenjata ya tetap garda revolusi Iran itu. Karena garda ini bukan hanya sekedar pengetahuan teknis kemiliteran, sangat ideologi sifatnya itu. Jadi mereka punya kepentingan besar untuk melindungi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Baik, kemudian Pak Hamid, kalau kita melihat daftar pejabat tinggi di Iran yang kemudian sudah banyak yang kemudian berguguran, apalagi terakhir yang meninggal ini juga, ya betul, itu juga kemudian berhasil ditumbangkan. Seperti apa dengan upaya untuk mengamankan Mojtaba? Kesalahan terbesar Amerika dan Israel yakni membunuh Ali Larjeni. Ali Larjeni lah satu-satunya figur sekarang ya di luar struktur keayatollahan itu bisa didengar oleh masyarakat Iran. Bisa diajak berdiskusi, bisa diajak bernegosiasi, ya. Dan dia sangat karismatis. Dengan membunuh itu agak susah bagi Amerika dan Israel sekarang untuk berpikir dengan siapa dia bisa diajak berunding di Iran. Seperti menutup celah untuk kesalahan terbesar itu dia lakukan. Dan ingat, Ali Larjeni itu adalah tokoh yang sangat disegani di sana dengan pengalamannya menjalankan roda pemerintahan. Itu kesalahan terbesar, membunuh Ali Larjeni. Dia adalah tokoh moderat sebenarnya ini, dan seringkali berseberangan dengan tokoh-tokoh konservatif. Dan ini mungkin ada peluang yang dilewatkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel untuk kemudian tadi ya Pak ya mencari celah-celah tertentu untuk bisa dalam tanda kutip ini menggulingkan pemerintahan Mojtaba. Ya pasti. Sekarang sasarannya Mojtaba. Sasaran utama Israel dan Amerika adalah menghilangkan Mojtaba. Karena itu dianggap ditakuti sekali jangan sampai bara dendam dan bara kemerahan yang dimiliki Mojtaba melebihi bara kemerahan ayahnya terhadap Amerika dan Israel. Oke, baik. Kita kembali ke sayembara dari Amerika Serikat ini untuk mencari Mojtaba. Ini secara hukum internasional, Pak Hamid, bagaimana kita melihat narasi kalau kita memburu sebuah ataupun seorang figur sipil ataupun elit politik seperti Mojtaba ini, apakah ini masuk kategori pelanggaran? Ya, apakah apa yang mau dilakukan Amerika bila menemukan ini Mojtaba? Itu dulu. Dia mau apakan Mojtaba? Ya, Mojtaba bukan pelaku kriminal, di mana Amerika bisa menggunakan adagium atau prinsip universal jurisdiction. Ya kan? Dia baru dilantik. Belum ada kebijakannya yang jelas yang bisa dikategorikan dia penjahat internasional. Kalau dia temukan ya. Nah, kedua, ya, Amerika
Dan Iran itu bukan penandatangan konvensi Statuta Roma, di mana kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, ya, dan dua kejahatan lainnya itu bisa diproses di situ. Jadi Amerika tidak bisa menggunakan dalih kejahatan kemanusiaan itu untuk memproses dan menangkap mujtabah. So dia penandatangan Statuta Roma. Jadi dasar hukumnya apa ini? Ya. Kalau dia mau menggunakan dasar hukum universal jurisdiction universal, dia harus buktikan dulu. Ya, apa telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang bersifat internasional. Itu dia harus buktikan. Sekarang kan belum ada kejahatan yang bisa dibuktikan. Nah, jadi kalau toh mereka dapatkan tempatnya, dia mau apakan? Adili, paling dia bunuh lagi kan? Ya. Maka sempurnalah kejahatan itu, kalau itu dia maksud dan tujuannya. Tentunya ini berbeda dengan yang kemarin terjadi di Venezuela ya Pak ya? Oh iya, sama. Ini kan polanya ya, persis 35 tahun. Karena pada tanggal 3 Januari tahun 1991 kalau saya nggak salah, itu kan dia lakukan yang sama di Panama kan? Mengintervensi Panama dan mengambil presiden Panama Antonio Manuel Noriega. 3 Januari dia sikat itu Venezuela dan menculik presiden Venezuela, yakni Nicolas Maduro. Baik. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan kami juga Pak, apakah kemudian pendekatan sayembara seperti ini sudah bergeser nih dari diplomasi ke personal targeting dalam sebuah konflik modern? Kita akan bahas, Pak Hamid, kita tahan dulu Pak, kita akan bahas usai jeda, tahan dulu ya Pak ya, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Mudik sedap, decang citer. Reidaman datang nih. Mana? Assalamualaikum. Lebaran boy, bareng mie sedap. Ramennya kebersamaan, full of taste, sempurna. Sweet crunch ya rame. Cincap pedas. Lebaran decang citer, makin sedap. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan 100% food grade dengan Natura Plant Essence. Mama Lime Grade efektif angkat lemak piring, bersih kesat, tangan tetap lembut. Juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Lain. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes, yes. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Mie-nya lurus, diseruput gak putus. Ramennya the best. Pasti ramen, yes. Dari Wings Food. Nenek dapat umroh. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wings Food. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru, Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru, Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. You ever try something and like, wow, that's mie sedap. This hits. Ini pilihan saya, sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Bold, rich in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya dari kualitas. Pedas banget. Mie sedap, favorit saya, favorit semua dari Wings Food. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat, Saudara. Serangan udara yang diduga dilancarkan Israel di Lebanon Timur menyebabkan 1 keluarga tewas di kota Chat, distrik Baalbek.
Rekaman video menunjukkan sebuah rumah bertingkat hancur menjadi puing-puing dengan bendera Hizbullah terpasang di lokasi kejadian. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam serangan ini, termasuk sepasang suami istri, 2 anak, dan 2 kerabat. Militer Israel belum memberikan informasi, namun mengklaim telah menargetkan posisi Hizbullah dan menewaskan puluhan pejuang. Demikian Kompas Update, breaking news kami lanjutkan kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah Komika, apa isinya? Ya Komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah Komika. Gak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, masih bergabung bersama kami Hamid Awaludin, Duta Besar RI untuk Rusia tahun 2008 sampai dengan 2011. Pak Hamid, kita lanjutkan kembali. Pak Hamid, terkait dengan kemudian sayembara yang dinyatakan oleh Amerika Serikat untuk mencari Mojtaba Khamenei, apakah kemudian pendekatan seperti ini mencerminkan ada pergeseran nih dari diplomasi ke kemudian personal targeting gitu dalam konflik yang ada di dunia modern seperti ini? Ya, terjadi pergeseran, Mas. Dan ini bukan pendekatan diplomasi lagi nih. Ini adalah cerminan excessive power ya yang memfokuskan kepada individu. Jadi memang targetnya individu sekarang. Karena mereka khawatir sekali baik Israel maupun Amerika bahwa Mojtaba ini akan berlaku lebih keras daripada almarhum ayahnya. Karena bagaimanapun di depan matanya dia melihat ayahnya dibunuh kan. Diserang. Jadi itu cara berpikir Amerika dan Israel. Yang kedua cara berpikirnya harus dienyahkan ini Mojtaba karena dia adalah yang memimpin Iran sekarang. Dia harus lumpuhkan agar Iran tidak memiliki pemimpin yang bisa mengarahkan sehingga mudah diserang, mudah dihancurkan, ya kan? Sejalan dengan ini kan dia bunuh Ali Larjani. Ali Larjani itu tokoh alternatif juga dalam era kepakuman kepemimpinan di Iran. Jadi ini benar-benar targetnya adalah individu sekarang. Sebab mereka tak sekali kalau Mojtaba masih berfungsi dan aktif. Ada yang menggerakkan kepemimpinan. Ada yang mengarahkan ke arah mana ini Iran dalam berhadapan dengan Israel dan Amerika. Dia harus lumpuhkan memang. Ya. Nah, kemudian bahwa ini salah secara etika, moral, dan hukum, itu ya. Tapi segi taktik militer, ini yang ada di pikiran para pengambil kebijakan di Washington dan di Tel Aviv. Harus mengenyahkan tokoh ini. Apakah kemudian ini menjadi kuncinya gitu Pak Hamid untuk bisa meloloskan tujuan-tujuan perang yang selama ini memang dituju oleh Israel dan juga Amerika Serikat? Tidak juga, Mas, karena bisa jadi membangkitkan semangat perlawanan yang lebih kencang dari rakyat Iran. Karena harga diri dua pemimpin spiritual mereka itu dibunuh dalam waktu dengan penyebab yang sama. Karena anti Amerika dan anti Israel. Ya. Jangan salah kalkulasi. Jangan salah kalkulasi. Ya, bisa jadi membangkitkan perlawanan yang lebih dahsyat dan lebih keras dari rakyat Iran. Dan tidak berarti bahwa tidak memunculkan tokoh baru dalam perlawanan ini.
Oke, kemungkinan jika memang tidak berhasil gitu ya Pak, ini kemudian bisa memicu perlawanan yang lebih keras. Tapi kemudian jika kita bicara soal kemungkinan lainnya Pak, apakah kemudian juga ada tujuan dari Amerika Serikat untuk melihat siapa kira-kira mungkin ada di internal Iran yang berpotensi untuk dalam tanda kutip mengkhianati Mojtaba? Ya, pasti. Jangankan dalam perang, Dek. Dalam kehidupan normal, kehidupan damai saja, dunia mata-mata itu ada. Jangankan dalam perang, apalagi sekarang perang terjadi. Andalan, terutama Israel itu andalannya adalah agen rahasia. Di seluruh dunia mereka tersebar. Dan pasti. Dan buktinya kan sekarang ditengarai bahwa Ismail Qaani, salah satu tokoh kunci dari pasukan penggempur Iran untuk luar negeri, itu kan dianggap orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa peristiwa lain, dan selalu lolos. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam internal Iran sendiri sudah terpenetrasi oleh agen Mossad, agen rahasia. Sudah terjadi penetrasi itu. Oke. Nah, kemudian lagi-lagi nih Pak Hamid, kita bicara soal kemungkinan tujuan dari Amerika Serikat di perang ini, tentunya ada penggulungan rezim, kemudian juga memperlemah militer, kemudian juga menyerang energi ataupun juga infrastruktur minyak dari Iran sendiri. Nah, dengan kemudian ada sayembara seperti ini, apakah ini kemudian tujuan perang yang kemarin juga diikuti oleh Amerika Serikat dan juga Israel ini membelot ataupun lebih condongnya ke penggulingan rezim daripada untuk melemahkan militer maupun infrastruktur minyak, Pak? Semua dia lakukan. Amerika sadar tidak mungkin memenangkan perang lawan Iran kalau perangnya berkepanjangan. Ya. Karena andalannya teknologi. Jadi kalau dia mau mengalahkan Iran, dia harus kalahkan dalam waktu dekat. Begitu perang berkepanjangan, Amerika tidak menang. Contoh Korea, Vietnam. Amerika kan kalah karena perangnya panjang. Terakhir melawan Taliban, 20 tahun kan. Padahal Taliban bukan negara, hanya kelompok perlawanan. Amerika sadar itu, bahwa kos yang dia keluarkan dan kemungkinan menangnya kalau perang berkepanjangan itu tipis. Maka semua cara dipakai untuk melumpuhkan Iran dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gitu. Oke, dengan tapi ternyata asumsi ini kan meleset. Sudah perang hari ini sudah masuk minggu ketiga kan? Bukannya terjadi pelumpuhan semangat perlawanan, justru membangkitkan perlawanan baru. Oleh karena itu dia menggunakan dua metode, ya, metode sayembara untuk mengaduk-aduk masyarakat Iran agar tertarik dengan uang, ataukah melalui penetrasi intelijen. Oke. Nah, kita kembali mungkin lagi tadi ke sayembara gitu, Pak Hamid, terkait dengan Amerika Serikat yang dengan nekat, dengan gamblang 169 miliar rupiah, kalau kita rupiahkan seperti itu, ini adalah mungkin bentuk kepanikan dari Amerika Serikat atau mungkin ketidakmampuan intelijen Amerika Serikat untuk mencari di mana Mojtaba, atau seperti apa, Pak? Ya, yang kedua, ketidakmampuannya menemukan, karena sekarang ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, terjadi kesadaran, alert dari Iran untuk tidak terpenetrasikan dengan kasus kematian Ali Khamenei. Oleh karena itu, dia mengambil alternatif kedua, yakni sayembara. Siapa tahu rakyat Iran ada yang tergiur dengan uang dan menunjukkan tempat persembunyian pemimpin mereka. Ini persoalan ekonomi, ya, tergiur atau tidak ya seseorang, dan bisa saja ada yang tergiur, ya. Ini juga mungkin salah satu cara akselerasi gitu ya, siapa tahu dengan ini lebih cepat ditemukan dan juga mengakhiri perang lebih cepat, biar mereka tidak rugi-rugi amat, seperti itu, Pak. Ya persis, sebagaimana yang saya katakan, Amerika punya kepentingan mempercepat perang ini, sebab begitu panjang, Amerika tidak bisa biayai terlampau lama perangnya,
Yang kedua, belum ada sejarah bahwa Amerika bisa setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika bisa menang perang yang berkepanjangan. Nggak ada. Oke, baik. Nah, ini kemudian yang menarik juga adalah bagaimana peran Rusia sebenarnya dalam konflik di Iran, Amerika Serikat dan juga Israel seperti apa. Kita akan bahas, Pak Hamid, usai jeda berikut. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Anda masih di Breaking News Kompas TV, saudara, masih bergabung bersama kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia tahun 2008-2011, Pak Hamid Awaludin. Pak Hamid, ini yang kita bicarakan sekarang soal Rusia nih Pak, yang saat ini kan dikabarkan ataupun diisukan sedang ada di Rusia, Mojtaba Khamenei. Dan kalau Anda melihat mungkin sejauh ini, melihat perang yang mulai muncul ataupun mulai memanas lagi di Februari kemarin, ini Rusia itu seperti apa perannya? Apakah kemudian benar Rusia memberikan data-data intelijen kepada Iran untuk kemudian bisa menemukan lokasi-lokasi pasukan Amerika Serikat atau seperti apa, Pak? Ya, pertama, hubungan Rusia dengan Iran itu adalah hubungan aliansi. Perlu dijelaskan adalah partnership, sehingga tidak tertutup kemungkinan memang, dan saya yakin Rusia membantu Iran. Apakah bantuannya dalam bentuk menyuplai informasi ya kepada Iran untuk menyerang daerah-daerah tertentu yang menjadi basis militer Amerika, ya. Kedua, Rusia tidak tertutup kemungkinan menyuplai senjata kepada Iran karena namanya partnership, partner, ya, aliansi. Ingat aliansi Iran dengan Rusia bukan saja aliansi dalam konteks politik global, aliansi militer, bukan. Iran sudah gabung dengan BRIC, ya, asosiasi alternatif ekonomi itu. Nah, itu semakin menyemen dan merekatkan hubungan antara Rusia dan Iran, karena Rusia kan ada di BRICS juga kan. Nah, itu jangan lupakan faktor-faktor ini. Nah, faktor ketiga, sejarah bahwa Rusia memang tidak pernah akur dan setuju atau mendukung Israel dalam 2 kali perang dahsyat melawan negara-negara Arab. Bahkan Rusia selalu berada di opposite side, posisi Amerika yang membantu Israel. Nah, sekarang Iran itu melawan Israel, ya pasti Rusia mendukung atau membackup Iran dalam perang menghadapi Israel ini. Saya tidak bukan, dan saya selalu meyakini bahwa memang Rusia itu sangat mendukung posisi Iran dalam menghadapi perang ini. Saya percaya. Walaupun di depan ini Rusia juga tidak pernah kemudian mengakui membantu Iran gitu Pak ya? Ya tentu saja. Sama kalau Amerika misalnya berperang di sebuah negara, tentu Amerika tidak langsung mengatakan saya dukung itu kan. Ya. Tapi satu-satunya yang Amerika terang-terangan bela kalau ada perang itu adalah perang yang melawan Israel. Siapapun Amerika pasti ke Israel dan terbuka. Baik, kita juga lihat sejarahnya ketika Rusia dengan Ukraina ini kemudian berkonflik, kemudian Iran memasok drone Shahed ke Rusia, dan juga tadi ya kemungkinan Pak Hamid ya, Rusia juga balas budi dalam tanda kutip juga membantu Iran, terutama juga memberikan suplai senjata ke Iran. Ya, ini tali temali kaitan, ya. Yang pasti bahwa Rusia tidak tinggal diam dalam membantu Iran menghadapi perang melawan Amerika dan Israel. Ya.
Oke, kemudian kita lihat kalau dari pandangan Rusia gitu Pak, kita lihat dari sudut pandang Rusia terkait sosok Mojtaba. Apakah Rusia ini melihat Mojtaba sebagai aset yang harus dilindungi agar pengaruh Rusia di Iran itu tetap terjaga gitu Pak? Ya begini, Rusia tidak melihat aspek ideologisnya. Dia hanya melihat aspek bahwa kalau Mojtaba tiba-tiba dienyahkan, maka posisi leadership di Iran itu berantakan. Kalau tidak ada solid leadership dalam situasi perang yang berkecamuk seperti ini, maka potensi ya kekalahan Iran itu tinggi sekali. Ya, Pak? Itu menurut saya cara pandang Rusia. Jadi bukan ideologis, cara pandangnya adalah kalkulasi politik militer. Ya, Rusia tidak memperdulikan apakah dia kelompok Ayatullah, apakah dia konservatif atau tidak. Dia hanya melihat bahwa kalau Mojtaba dienyahkan, maka tidak ada solid leadership kepemimpinan yang ada di Iran dalam situasi perang seperti ini. Karena tidak ada solid leadership yang bisa diikuti, maka Iran bisa kalah telak dalam waktu dekat. Itu. Oke, baik. Kemudian dari sayembara ini lagi, Pak Hamid, apakah ini bisa dibaca nih sebagai upaya Amerika Serikat untuk memotong pengaruh Rusia sebenarnya di lingkar kekuasaan Iran saat ini? Ya, banyak sekali tetangkelnya keinginan ini. Bisa ditafsirkan seperti itu. Ya, yang pasti Amerika ingin sekali menemukan di mana ini posisinya ini Mojtaba ini. Takut Amerika dengan hilangnya Mojtaba. Jangan sampai dia dibawa kemana memimpin kan perlawanan baru dengan intensitas kemarahan yang lebih tinggi daripada almarhum ayahnya. Oke, lagi-lagi kepanikan dari Amerika Serikat yang kemudian mendorong sayembara ini dilakukan. Kita bicara soal solid leadership lagi nih Pak Hamid, tadi yang disebutkan bahwa Rusia tidak peduli apapun pahamnya ataupun ideologisnya, tapi bagaimana ya tetap Iran punya pemimpin yang sangat ataupun paling disegani di sana. Tapi apakah jika misalnya kemudian Mojtaba ditemukan, kemudian bisa dilenyapkan oleh Amerika Serikat, tidak menjamin kemudian akan ada lagi penggantian Mojtaba yang lainnya ataupun Ayatullah lainnya setelah ini, kan majelis pakarnya masih ada? Akan muncul. Itu akan muncul, dan itu bisa lebih ekstrim, ya, karena Ali Khamenei sudah bunuh. Kalau dia enyahkan lagi ini itu membangkitkan rasa amarah yang tiada kira ke depan, karena menyangkut harga diri mereka kan, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang penuh jejak peradaban, itu membangkitkan rasa marah yang lebih luar biasa itu. Tidak ada jaminan perlawanan akan berhenti. Tidak ada jaminan. Nah, kemudian potensinya apa Pak? Kemudian jika kemudian tadi amit-amit ditemukan dan juga dilenyapkan seperti itu, perlawanan seperti apa yang akan muncul dan seberapa besar kemudian konflik ataupun perang di sana akan semakin parah? Ya, akan muncul pemimpin ya dari dalam Iran dan menyatu dengan semangat perlawanan rakyat Iran sendiri yang penuh kemarahan. Ini kan masalah ini, Bu. Masalah terbesar kalkulasi militer Amerika dan Israel ini adalah menyerang di saat bulan puasa. Bagi rakyat Iran, kami sedang beribadah, bersekutu dengan Tuhan ini, tiba-tiba kamu serang. Itu. Jadi menyatu perasaan itu. Bukan hanya kehendak pemimpin untuk melawan, tetapi menyatu dengan tekad rakyat untuk melawan orang yang menyerang mereka pada saat mereka sedang menjalankan ibadah. Oke, baik. Kekacauan dan juga kemungkinan perlawanan yang lebih besar tadi yang kita khawatirkan dilakukan oleh Iran jika Mojtaba ditemukan. Nah, kemudian apakah ada kemungkinan Pak, misalnya Rusia melalui jaringan militernya ini kemudian berkoordinasi dengan IRGC ini untuk berperan dalam melindungi Mojtaba? Ya pasti. Menurut saya iya. Menurut saya iya. Kemungkinan itu tidak tertutup. Ya.
Oke, kemudian jika kita bicara lagi soal mungkin kerjasama antara Rusia dan juga Iran, terutama dalam bidang intelijen, seperti apa sih Pak kalau Anda melihat selama ini, mungkin selama Anda menjabat juga sebagai Duta Besar Rusia, bagaimana kerjasama antara mereka untuk bisa menghadapi ancaman-ancaman seperti ini? Ya, pertama, sedangkan kerjasama militer secara terbuka dilakukan. Itu ya. Secara militer, kerjasama mereka berdua itu terbuka. Pasti kerjasama tertutup, yakni kerjasama intelijen diam-diam juga dilakukan. Kan tidak ada yang bisa mengumumkan kalau orang kerjasama secara intelijen kan. Tapi nalar kita mengatakan kerjasama militer mereka secara terbuka, baik sebelum perang maupun pada saat perang itu dilakukan secara terbuka. Maka otomatis kerjasama diam-diam dalam bentuk kerjasama intelijen secara otomatis juga dilakukan. Oke, baik. Kemudian kita bicara lagi soal, ya silakan Pak. Potensi kekuatan intelijen Iran itu juga kuat. Ya, jangan kita underestimate kekuatan intelijen Iran juga kuat. Ya. Nah, kemudian kita melihat mungkin peran Rusia dalam mendukung Iran dalam konflik ini. Apakah kemudian ada sesuatu yang bisa diambil lagi oleh Rusia, manfaatnya dalam tanda kutip, misalnya untuk memperkuat blok anti Barat bersama Iran dan juga negara-negara lain, Pak? Ya, otomatis. Karena ini kan persaingan Rusia dan Amerika ini adalah persaingan perang dingin baru ini. Ya. Perang dingin kan berakhir tahun 91 dengan kolapsnya komunis. Sekarang kita memasuki babak perang dingin baru, ya. Test case yang menarik untuk melihat hubungan negara Barat dengan Iran dengan Rusia ini adalah test case dalam perang Iran ini, ya. Rusia tidak akan tinggal diam karena ini adalah momen di mana tunjukkan bahwa Amerika, Anda bukan satu-satunya pemegang monopoli mendikte dunia. Kan dua superpower ini saling berlomba merebut pengaruh kan. Betul, betul. Nah, kemudian kita bicara soal kemungkinan lainnya Pak. Jika kemudian Rusia ini kita bisa tahu sudah ikut pasang badan melindungi elit Iran, apakah kemudian berpotensi memperluas konflik tidak hanya antara negara Israel, Amerika, dan juga Iran, dan juga Timur Tengah, tapi juga itu melibatkan lagi negara-negara besar seperti Rusia, dan mungkin juga Cina, Pak? Pasti. Ini perang jangan dianggap enteng. Dia bisa bereskalasi kemana-mana. Ya, dan bisa menghantam semua negara. Setidaknya secara ekonomi, dunia ini akan mengalami kelumpuhan ekonomi gara-gara ini. Jangan dianggap enteng ini perang. Kemudian Pak Hamid, kalau kita bicara, kalau tadi keuntungan mungkin yang didapatkan oleh Rusia ketika mendukung Iran dalam konflik ini, jika kita bicara soal mungkin dampak negatifnya mungkin untuk Rusia, kerugian apa yang kemudian bisa timbul ataupun muncul ke Rusia dari dukungan ini? Ya, pertama, ya, jangan salah, Rusia itu mengekspor juga bahan-bahan makanan, logistik ke negara-negara lain, misalnya gandum, ya, dan berbagai jenis. Dengan perang ini, Rusia itu rugi, ya, karena ekspor mereka mengalami gangguan. Meskipun ya, Rusia sangat beruntung dari segi penjualan minyak. 13% pasok minyak dunia itu ada di Rusia. Dengan perang ini, minyak dari Timur Tengah mengalami gangguan suplai ke negara-negara Asia. Rusia dengan mudah mengekspor minyaknya, menjual minyaknya ke negara-negara Asia, ya termasuk ke Indonesia, apalagi Cina. Ya, jadi ada plus minusnya, Oke, mungkin Pak, selain soal minyak gitu ya, kalau kita bicara soal Indonesia ini kita sudah terpengaruh paling tidak sebelum adanya kemungkinan perang dingin antara dua kekuatan besar di Timur Tengah. Apalagi kemudian dampak-dampak yang bisa kita rasakan terkait dengan kemungkinan perang dingin antara dua kekuatan tersebut? Ya, pertama,
harga minyak naik. Stok cadangan minyak kita kan katanya 3 minggu. Tapi kalau lebih dari itu gimana? Suplai minyaknya dari mana? Ya kan? Itu dulu. Kalau harga minyak naik, maka otomatis harga komoditas lain ikut naik. Saya kasih contoh ya. Contoh paling simpel di negeri kita. Dengan harga minyak naik, maka ongkos angkutan naik kan? Ongkos angkutan naik, harga sayur, harga cabai yang paling bawah itu juga akan naik. Karena dulunya misalnya ongkos mengangkut dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya hanya let's say 100.000, sekarang harga minyak naik mungkin sudah 200.000. Sehingga produk cabai, produk sayur ya untuk tiba di konsumen harus juga naik harganya. Ya tak? Itu contoh paling real dan paling simpel untuk kita kemukakan. Ya. Itu yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Belum bicara kita sektor industri. Kalau harganya naik, sektor industri kita kan terpapar. Nah kalau sektor industri terpapar, tidak berproduksi, apa yang terjadi? PHK kan? PHK luar biasa. Karena siapa yang bisa bertahan kalau tidak berproduksi? Ya, itu baru satu aspek dari kenaikan harga minyak lantaran perang. Ya. Lari kemana-mana ini. Ramifikasinya itu semakin melebar. Nah, belum lagi secara makro global akan terjadi pengungsian besar-besaran, terutama di daerah-daerah perang. Kalau terjadi pengungsian besar-besaran, itu dampak sosialnya luar biasa. Antara refugee, pengungsi dari negara satu, tiba di negara lain belum tentu cocok kan? Dengan negara tempat dia berada. Bisa lagi terjadi konflik sosial di negara tempat dia berada. Karena perbedaan kebudayaan, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan. Ini dampaknya luar biasa nih, Bung. Sekarang kan sudah baik. Dampaknya itu pengungsi dari Lebanon kemana-mana kan? Dampak kemanusiaan, dampak ekonomi semuanya dirasakan oleh dampak yang kemana-mana. Bahkan bisa meluas dari kawasan tersebut. Kemudian kita bicara lagi Pak Hamid soal ini kan Amerika Serikat pasti punya tujuan ya untuk menggulingkan Ayatullah gitu ya, Ayatullah Mujtaba Khamenei, kemudian kemungkinan juga ingin mengusung pemimpin yang menurut mereka juga bisa mendukung kepentingan-kepentingan mereka. Ya, sama dengan peristiwa tahun 56. Ingat, tahun 56 Amerika ya berpartner dengan Inggris menggulingkan Presiden Shah Muhammad Mossadegh. Ya, digulingkan. Lalu mengangkat Reza Pahlavi sebagai raja. Yang berakhir pada tahun 79. Nah, beberapa bulan lalu sebelum serangan ini, Amerika kan mengorkestrasi adanya pembusukan dari dalam menjatuhkan rejim Ali Khamenei. Rakyat marah kan ingin mengubah rejim, tapi entah bagaimana tiba-tiba rakyat berbalik mendukung Ali Khamenei. Waktu itu sudah disiapkan putranya ini Reza Pahlavi kembali dari Amerika untuk memimpin Iran kalau terjadi kejatuhan rezim Ali Khamenei saat itu. Jadi skenario itu memang sudah dirancang bahwa tujuan utamanya adalah menghilangkan rejim dan mengubah sistem pemerintahan dari teokrasi menjadi sesuatu. Kalau menurut Anda Pak Hamid, jika kita melihat kondisi saat ini, mereka belum bisa menemukan Mojtaba, kemudian kekuatan masing-masing negara dan juga sekarang di backup oleh Rusia kemungkinan besar yang ditujukan ataupun yang diinginkan oleh Amerika Serikat bisa tercapai nggak Pak? Maksudnya kemungkinan siapa ini? Kemungkinan untuk bisa menggulingkan rezim tersebut dan juga mengusung pemimpin yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Seberapa besar kemungkinan? Ya mungkin dalam waktu dekat agak susah karena feeling rakyat Iran itu menyatu sekarang, menyatu, ya, menyatu.
Jadi dalam jangka panjang kemungkinan, tapi dalam waktu dekat dalam situasi perang begini ya terjadi penyatuan sikap, penyatuan batin rakyat Amerika yang sangat marah terhadap Israel dan Amerika. Itu. Kembali ke teori saya itu adalah momen serangan yang sangat tidak dihitung, yakni pada bulan puasa ini. Jadi bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan Amerika Serikat kepada masyarakat Iran ini tidak pengaruh ya Pak? Provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke rakyat Iran untuk kalian harus punya pemimpin baru ini tidak akan berpengaruh juga untuk masyarakat Iran? Untuk jangka pendek tidak. Mungkin jangka panjangnya iya. Untuk sementara ini tidak, saya kira. Baik. Kemudian penyatuan sikap dan penyatuan batin sekarang. Ya. Baik. Kita akan nanti bicarakan lagi Pak Hamid terkait dengan dampak-dampak yang kemudian bisa terjadi ke depannya dalam konflik yang kemungkinan akan berkepanjangan ini. Tapi ditahan dulu Pak Hamid, kami akan membahasnya usai jeda. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama setiap hari di jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Mudik sedap ala The Changcuters. Keren kan? Preidaman datang nih. Dia mana? Assalamualaikum, I'm coming. Hah? Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng mie sedap. Sedapnya full of taste. Sempurna. Wah, seaweed crunch-nya rame, cincap das. Rame kebersamaan kita. Lebaran The Changcuters makin sedap. Dari Wingfood. Promo undian pasta gigi Barakat, periode Februari sampai Juli. Temukan kode unik dalam kemasan, kirim via WhatsApp dengan format berikut. Menangkan hadiah menarik lainnya. Yuk beli pasta gigi Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama setiap hari di jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, bersama saya Lintang Pudiastuti masih terkait dengan perkembangan konflik perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dan masih berdialog bersama kami Bapak Hamid Awaludin, Dubes RI untuk Rusia tahun 2008 hingga 2011. Selamat siang Pak Hamid, dengan Lintang Pak di studio. Hai, selamat siang. Siap. Pak Hamid, tadi saya sudah menyimak beberapa dialog bersama dengan Bremana di paruh sebelumnya. Kita masuk ke perang dingin ini, Pak. Mungkin kalau misalnya pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, sejauh mana mungkin Rusia akan ambil langkah begitu, Pak, dalam ikut campur atau melindungi lah istilahnya dari pihak Iran? Jadi gini, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, hubungan Iran dan Rusia itu adalah hubungan yang kita kenal dalam politik internasional adalah strategic partnership, hubungan strategik.
Kalau kita bicara hubungan strategik, maka kita berbicara dalam hampir semua sektor. Sektor ekonomi, sektor politik, sektor militer, sektor sosial, dan sebagainya, dan seterusnya. Sekarang, Iran digempur oleh dua kekuatan, ya, maka Rusia sebagai partner strategis Iran tentu tidak tinggal diam, sangat tidak tinggal diam. Itulah sebabnya kalau saya ditanya, apakah Rusia membantu Iran dalam perang ini, saya berkeyakinan iya, bahwa Rusia tidak terang-terangan ya membantunya, dan mungkin juga mengatakan tidak, ya biasa saja sebagai bahasa diplomasi. Tetapi dia punya kepentingan membantu Iran. Namanya strategic partnership, ya toh? Pasti dibantu. Berarti ini merupakan strategi membantu Iran meskipun tidak belak-belakan, terang-terangan begitu yang diungkapkan oleh Rusia begitu. Tapi Pak Hamid, apa sebenarnya dampak perang dingin ini kalau terjadi? Apakah senjata utama bukan lagi militer tetapi ke ekonomi seperti sanksi, embargo dan tekanan energi? Sekarang dengan perang Iran ini, itu dampaknya luar biasa ke dunia. Ya, pertama ya, itu suplai minyak dari Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz itu terganggu. Kalau suplai minyak ke berbagai negara terganggu, maka negara-negara yang hidupnya bergantung kepada minyak Timur Tengah akan mengalami gangguan, bahkan guncangan ekonomi. Contoh paling simpel, Filipina sekarang sudah menderita kan dengan kenaikan harga minyaknya. Padahal itu nun jauh di timur sana. Ya, kalau harga minyak naik, maka turunannya semua harga barang komoditi yang lain juga otomatis naik. Itu pasti. Ya. Jadi jangan anggap perang Iran, Amerika, Israel ini hanya membuat mereka losing. Tidak. Negara-negara lain ikut menderita akibat perang yang terjadi ini. Sangat jelas itu. Belum lagi aspek partnership negara Amerika dengan sekutu-sekutunya di Eropa Barat. Coba, sekutu abadinya Amerika di Eropa Barat, Inggris, Jerman, Perancis, ya, Spanyol, itu kan bertentangan dengan Amerika sekarang, termasuk Kanada, tetangganya di Amerika Utara. Dalam hal perang ini, Amerika bahkan memberi sanksi kepada Kanada karena Kanada tidak mau membantu Amerika mengenai Selat Hormuz. Ya, tak? Jadi perang ini membuat peta baru dalam aliansi politik dan aliansi militer antara Amerika dengan negara-negara di Eropa Barat. Itu terjadi sekarang. Ya. Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Kanada sudah tidak mau lagi mendengarkan Amerika dan tidak mau didikte oleh Amerika agar membantu Amerika dalam perang ini. Ya. Terjadi perubahan bentuk aliansi sekarang antara Amerika dan Eropa Barat. Ya. Oke, lalu efek tadi Pak Hamid berbicara mengenai efek ya. Efek dari masuknya Rusia dalam melindungi Iran dalam hal ini, apa ini Pak untuk negara-negara Barat termasuknya tadi yang Bapak sebutkan untuk negara-negara sekutu dari Amerika Serikat khususnya. Apakah ini juga akan berdampak juga keterlibatan Rusia terhadap Iran? Gini ya, keterlibatan Rusia membantu Iran tidak terlampau berdampak hubungan Rusia ke negara-negara Eropa Barat, ya, tidak terlampau berdampak. Tapi dampak ke Amerika dan Israel iya, karena Israel dan Amerika tidak pernah mungkin ya ataukah sedikit memberi perhatian keterlibatan Rusia dalam perang ini, ya Pak. Dia pikir Rusia Iran berdiri sendiri menghadapi Amerika dengan Rusia. Ya. Yang pasti bahwa dampak ekonomi Rusia, ekspor
logistik mereka ke negara-negara lain itu mengalami gangguan seperti ekspor gandum dan sebagainya dan seterusnya. Ya, terganggu juga Rusia dengan perang ini. Lalu bagaimana menanggapinya, Pak? Walaupun memang di sini Rusia seakan ikut campur begitu antara konflik antara tiga negara ini, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, tapi di satu sisi berdampak juga terhadap ekonomi mereka. Apa yang harusnya diambil langkahnya, Pak? Kalau Anda tanya saya, tidak ada caranya, cari solusinya, hentikan perang. Tidak ada. Meskipun banyak yang mengatakan hampir tidak mungkin. Ya, sekali lagi ya, saya tadi sudah kemukakan, kesalahan terbesar Amerika dan Israel ini adalah membunuh Ali Larjeni. Padahal ini adalah tokoh yang bisa diajak bicara, kompromistis dan diplomasi. Ya, dengan terbunuhnya ini kita nggak tahu lagi kepada siapa orang berbicara di Iran agar bisa duduk berunding menghentikan perang. Ya. Jadi, kalau Anda tanya saya, ya, untuk menghentikan penderitaan dan derita umat manusia sejagat ini, perang harus dihentikan. Bagaimana caranya, itu yang harus kita cari. Berarti yang mau Anda sebutkan, tiga kekuatan ini masing-masing punya ego kan? Ya. Ya, untuk menghentikan perang, semua mau melanjutkan. Tapi apa rasional? Misalnya begini, apa rasionalitas Amerika melanjutkan perang? Ekonominya juga akan rusak. Melanjutkan perang berarti merugikan diri sendiri kan? Ya tak? Begitu juga Iran. Lebih-lebih Israel, hancur-hancuran. Ya, harus ada ikhtiar serius dan konkret untuk merasionalisasikan, merasiokan tiga negara ini untuk menghentikan konflik ini. Kalau tidak, kita semua kena dampak seluruh dunia. Bukan hanya pihak yang terlibat perang atau yang mendukung perang. Negara-negara yang sama sekali tidak ada kaitannya perang ini juga ikut menderita. Oke. Ya. Yang saya garis bawahi adalah dampak ekonomi yang akan berefek domino ke semuanya begitu. Dan apakah di sini juga Anda mau sebut posisi Rusia dalam hal ini juga harus ambil peran untuk menyelesaikan perang tadi, untuk mungkin menjadi penengah begitu antara tiga negara ini, atau seperti apa, Pak? Apakah di sini juga ada tanggung jawab dari Rusia untuk ikut berperan di sini? Dalam teori mediasi tidak mungkin yang bisa menjadi mediator itu adalah pihak yang ikut berperang atau bertikai. Pasti tidak netral. Namun posisi Rusia ada hal yang bisa kita anggap baik. Karena kalau dia bernegosiasi dengan Amerika dan Israel menghentikan perang, ya, bisa perangnya juga dengan Ukraina bisa dinegosiasikan untuk dihentikan. Karena Rusia juga berperang di sana kan, dan memiliki ego untuk menghentikan perang itu. Jadi secara teoritis orang yang memediasi perang atau konflik itu harus pihak netral. Rusia dianggap tidak netral, namun ada celah positif. Jangan-jangan. Masih di Breaking News Kompas TV, saudara masih dengan Dubes RI untuk Rusia tahun 2008 hingga 2011, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Kami masih membahas terkait dengan perkembangan konflik perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pak Hamid masih bersama kami. Ya. Ya, tadi pertanyaan saya terakhir, seberapa besar Pak sebenarnya pengaruh Donald Trump ke lingkar dalam kekuasaan Iran yang bisa dibilang sangat tertutup. Terakhir kita lihat taktik yang mereka lakukan adalah banyak sekali konten atau video yang muncul dengan narasi menekan bahwa mereka mengincar orang-orang penting di Iran begitu. Salah satunya terakhir itu adalah Ali Larijani yang kemarin sudah dinyatakan tewas begitu, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang kemarin terakhir juga Netanyahu bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, untuk bilang bahwa saya punya listnya di kantong saya begitu. Orang-orang penting di Iran yang akan menjadi target. Apakah ini juga akan mempengaruhi secara psikologis dari Iran sendiri, Pak, dan masyarakat sipil? Ini kan perang ya, perang. Dalam perang itu
cenderung pihak-pihak yang berperang menggunakan semua cara, semua pendekatan, termasuk perang urat syaraf, itu pasti. Nah, bagian dari yang kita bicarakan ini itu adalah perang urat syaraf untuk mengintimidasi, mengancam, dan mengendurkan semangat perlawanan rakyat Iran. Nah, kembali ke pertanyaan Anda. Sejauh mana pengaruhnya ini? Ya, bisa saja terpengaruh, rakyat Iran terpengaruh dengan propaganda seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, saya kira agak susah mengubah sikap batin rakyat Iran untuk dipengaruhi oleh Donald Trump. Agak susah, terutama setelah pasca kematian Ali Khamenei. Ya. Kedua, kalau Amerika memang memiliki keleluasaan melakukan sesuatu di Iran, kenapa harus membuat sayembara mencari Ayatullah ya tak? Kenapa harus ada sayembara? Kalau memang semudah itu dia bisa berpengaruh ke dalam Iran dalam situasi seperti sekarang ini. Tentu tidak ada sayembara, langsung saja dia cari dan dia bunuh sebagaimana dia membunuh almarhum Ayatullah Ali Khamenei. Ya. Oke, narasi sayembara ini justru apakah mencerminkan kelemahan dari kredibilitas Donald Trump, Pak, dalam diplomasi karena lebih mengandalkan ilusi, lebih mengandalkan narasi begitu dibanding strategi konkret? Ya, sangat. Ada dua persoalan dihadapi nih Donald Trump. Secara militer, dia kehilangan legitimasi sebagai negara yang mengklaim diri superpower di bidang militer. Ini sudah minggu ketiga. Perlawanan bukannya menyurut, malah bertambah. Eskalasi bertambah, kekuatan bertambah. Ya. Kedua, segi diplomasi. Sebagai negara superpower tidak ada yang dengar. Ya, keinginan Trump, buktinya aliansi permanennya di Eropa Barat tidak ada yang mau mendengar keinginan Trump, bahkan membelot. Ya, seperti permintaan Trump membantu menekan Iran terhadap Selat Hormuz kan negara-negara Barat tidak ada yang membantu itu. Artinya secara militer dia kehilangan legitimasinya sebagai superpower di bidang kekuatan militer. Kemudian segi diplomasi dia juga kehilangan legitimasi karena tidak diikuti lagi oleh aliansi permanennya di Barat. Itu tandanya itu. Sehingga minim dukungan begitu ya dari katakanlah kawan-kawan negara di sampingnya begitu. Kalau Anda bicara kalau Anda bicara Amerika Serikat sudah kehilangan legitimasinya sebagai negara superpower, maka menurut Anda siapa yang akan menjadi pemenangnya nanti, Pak? Sekali lagi, kalau perang ini berkelanjutan, ya panjang, maka Amerika tidak menang. Itu dulu ya. Karena Amerika mengandalkan teknologi, bukan spirit, bukan endurance daya tahan prajurit. Itu berhadapan dengan ya pasukan Iran dengan daya tahan yang kuat ditambah ideologi yang kental untuk melakukan perlawanan. Karena prajurit Iran sekarang sudah sangat ideologis, bukan lagi bersikap taktik militer, sudah ideologis. Kami sedang menjalankan ibadah, ya, Anda serang. Jadi ada rasa kemarahan yang ideologis sifatnya itu. Dan ketika orang berperang dengan ideologi, itu susah sekali menghentikannya. Bukan lagi hitungan matematika hidup atau mati, bukan. Menang atau kalah. Hitungannya kami mati, karena itu kami masuk surga. Itu. Baik. Susah.
Bagaimana tapi Iran harus menanggapi sayembara ini dan semua konten-konten atau video yang disebarkan, kegelisahan yang disebarluaskan oleh Amerika Serikat dan Israel, melihat memang beberapa tokoh penting memang sudah dihilangkan begitu, masuk dalam list dari Amerika Serikat dan Israel dan sudah tewas begitu. Yang terakhir saja Ali Larijani saja sudah sangat mengagetkan. Bagaimana Iran harus membaca tokoh-tokoh ini sudah gugur, lalu harus melindungi tokoh-tokoh lainnya? Nah, justru karena itu menghilangkan tokoh-tokoh yang lain tidak berarti menyurutkan semangat perlawanan. Justru bisa jadi dengan tokoh-tokoh yang hilang itu semangat perlawanan semakin meningkat karena merasa bahwa betul-betul dipecundangi. Orang yang sudah merasa dipecundangi, itu berarti harga dirinya tersentuh. Ketika harga diri tersentuh, maka mereka bersiap menerima resiko apapun. Itu. Meskipun yang terburuk. It's about pride, harga diri. Ya. Oke. Apakah pendekatan personal targeting seperti ini berpotensi membuat Amerika Serikat mungkin semakin terisolasi dari sekutu-sekutunya? Taktik yang seperti ini nih Pak yang dia lakukan, apakah membuat berpotensi Amerika Serikat akan semakin dijauhi oleh sekutunya? Bukan akan, sekarang sudah dijauhi oleh sekutunya kan? Dengan penolakan Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Kanada untuk ikut membantu Amerika mengenai Sholat Hormuz, itu sudah pertanda bahwa Amerika sudah ditinggalkan dalam konteks tidak dibantu dalam perang ini. Ya, sudah jelas. Oke, terakhir Pak, negara-negara Barat akan sepenuhnya mendukung atau justru menjaga jarak? Oke, secara sikap mungkin mereka tidak menyetujui, tapi sejauh mana sikap yang akan mereka lakukan dalam perang ini? Apakah cukup menjaga jarak atau melihat nanti ke depan seperti apa, atau turun tangan juga? Begini, saya kira tidak turun tangan ya, tidak turun tangan. Karena belum ada bukti yang otentik, konkret sekarang bahwa negara-negara sekutu mereka di Barat itu, di Eropa Barat, itu membantu Amerika dalam perang ini. Belum ada bukti konkretnya itu. Ya, sekarang mereka melakukan pengambilan jarak dengan Amerika, dengan kasus yang ada sekarang ini. Sebenarnya hubungan tidak harmonis antara Amerika dengan negara-negara sekutunya di Barat bukan hanya dimulai ketika perang Iran ini. Beberapa minggu sebelumnya itu sudah terjadi hubungan disharmonis ketika Amerika menggertak mau mengambil alih Greenland. Semua negara Barat menolaknya kan. Itu. Nah sekarang mereka semakin ketakutan negara Barat itu untuk bersekutu Amerika. Karena dia buktikan bahwa keinginan Trump itu betul-betul dia buktikan dengan menyerang Iran. Ingat ya, kronologi waktu. Tanggal 3 Januari 2026 dia menyerang Peninsula. 5 hari setelah itu dia umumkan untuk mengambil Greenland dan di situ diprotes. Kemudian tanggal 28 Februari dia menyerang Iran. Tentu bagi blok Barat yang menjadi sekutunya bahwa berpikir dan berkeyakinan ini bukan sekedar omongan retorik. Ya. Baik. Tetapi betul nanti buktikan di Greenland itu. Oke, baik. Pak Hamid Awaludin, terima kasih telah berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV Dubes Republik Indonesia untuk Rusia tahun 2008 hingga 2011. Sehat selalu Pak Hamid.